Syarat-syarat itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu ibadah. Sebelum ibadah itu dilaksanakan, rukun itu ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam berbarengan dengan pelaksanaan ibadah itu. Jadi kalau imam itu dituntut harus memiliki ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan yang terkait dengan masalah ibadah. Sholat tidak harus luas benar ilmu pengetahuan, tafsirnya dan sebagainya, minimal yang terkait dengan sholat. Jadi ternyata menjadi imam itu ada ketentuan-ketentuannya. Ada syarat-syaratnya, ada kriterianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa kama qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, la tu'ammanu imra'atun wala fajirun mu'minan illa ayyaqharuhu bisultanin aw yakhafu sautahu aw saifahu. Shadaqallahu ta'ala wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena sampai pada malam hari ini Allah masih berkenan terus melimpahkan rahmat karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni sholat maghrib maupun sholat isya dengan berjamaah, dan termasuk pula perintah Allah yang diberikan kepada kita, hendaknya kita senantiasa mengkaji dan mempelajari petunjuk yang Allah berikan kepada kita berupa kitab suci Al-Quran maupun tuntunan keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitabul hadisnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, menerima segala amal ibadah kita serta mengampuni segala kesalahan dan kekurangan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam hari ini ya salah satu bahagian dari salat berjamaah ya yang banyak masalah terjadi itu adalah masalah imamah ya. Imamatun dan lawannya makmum. Ya. Imamatun itu artinya imam ya, imam sholat maksudnya ya. Di sini banyak persoalan-persoalan yang muncul. Di sini juga tidak sedikit persoalan muncul. Maka untuk sempurnanya ibadah sholat, terutama sholat berjamaah, tidak ada cara lain kecuali kita harus banyak begini nih. Banyak berdiskusi, belajar, tukar-tukar pengalaman. Tujuannya tidak lain supaya amal ibadah kita menjadi sempurna. Bahkan kita khawatir salah satu syaratnya ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan ilmu. Ini ya. Syarat diterimanya amal itu harus didasari dengan ilmu. Nah, di samping itu juga harus niatnya dilakukan semata-mata karena hanya mengharap pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Syarat yang ketiga, amal bisa diterima harus mengikuti contoh. Dalam hal ini contoh yang diberikan oleh Rasulullah maupun sahabat-sahabatnya. Syarat berikutnya amal ibadah diterima istiqomah. Apa istiqomah itu Pak Woto? Rutin. Istiqomah itu ajak-ajak ya, lestari, terus menerus ya. Kalau misalnya angin-anginan, kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak sholat, ya bagaimana bisa diterima? Karena itu tidak sesuai dengan contoh. Nah, khusus masalah imam, ya, jadi imam ini banyak yang terkait dengan imam, menyangkut bacaannya. Misalnya kalau imam itu sudah membaca, apakah makmum tetap diwajibkan harus membaca? Nah, ini kan sering kita ragu-ragu ya. Terus temponya, gerakan-gerakan imam dari gerakan yang satu ke satu, apa tolak ukurnya? Ya. Kemudian posisi berdirinya imam. Bagaimana kalau makmum itu hanya sendiri? Bagaimana makmum kalau dua? Bagaimana kalau banyak? Terus bagaimana kalau imamnya itu orang musafir, makmumnya orang mukim, dan sebaliknya? Gimana caranya? Bagaimana caranya makmum masbuk? Makmum yang telat melulu gitu loh, bagaimana caranya? Itu semuanya diatur di dalam kitab fikih namanya ya. Ya, diatur di dalam Islam. Ini kitab yang saya bawa ini namanya Minhajul Muslimin. Minhajul Muslimin itu kalau di Indonesia kan pedoman hidup bagi orang-orang umat Islam. Disadur dari Al-Qur'an maupun hadis. Jadi semuanya pakai dalil. Dan alhamdulillah sudah diterbitkan dalam edisi Indonesia. Kalau aslinya ini kan tulisan Arab. Ya. Ya. Baik Bapak-bapak sekalian, hal yang paling penting kita ketahui masalah imam dulu ini, masalah imamah atau menjadi imam sholat itu bagaimana yang benar. Pertama, untuk menjadi imam itu ada syarat-syaratnya. Syarat ini apa? Apa yang dimaksud dengan syarat? Ada setiap ibadah itu ada syarat, ada rukun. Ya, ya. Ini kita tahu. Ada syarat, ada rukun. Apa bedanya syarat dan rukun? Wudhu ada syaratnya, ada rukunnya. Sholat ada syaratnya, ada rukunnya. Puasa ada syaratnya, rukunnya. Haji ada syaratnya, ada rukunnya. Syahadat ada syaratnya, rukunnya. Menjadi imam sholat ada syaratnya. Menjadi makmum ada syarat. Syarat itu definisinya bukan. Syarat itu sesuatu yang harus ada di dalam suatu pelaksanaan ibadah, ya. Sebelum ibadah itu dilaksanakan, namanya syarat. Sebelum. Contohnya, syaratnya sholat kita diterima sebelum kita sholat, wudhu bisa. Kalau berhadas kecil, kalau berhadas besar, mandi janabat, itu namanya syarat. Ya. Ya. Sebelum kita sholat harus tahu arahnya kiblat, itu namanya syarat. Kalau kita menghadap ke Amerika, ke Australia, nggak sah. Nah, ini namanya syarat. Syarat itu sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan suatu ibadah, tapi sebelum ibadah diserahkan ya. Sebetulnya kita tutup aurat, ya harus pakai baju, pakai sarung itu tertutup auratnya baru sholat. Kalau enggak ya enggak diterima sholatnya. Itu namanya syarat. Kalau rukun, nah, ya rukun itu sesuatu yang harus ada bersamaan dengan pelaksanaan ibadah itu. Contohnya niat, ya kita niat, usolli itu niat itu, ya, ya, itu harus bersamaan. Baca Al-Fatihah itu rukun, ya, bersamaan. Baca sholawat, baca syahadat, baca salam itu bersamaan, ya. Tumak nina itu pindah gerakan dengan anteng, sejenak itu sesuai dengan ukurannya, itu juga rukun. Jadi kalau ada orang sholat tidak tengah, Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, ya nggak sah sholatnya, oh, itu rukun. Setelah ada syarat, ada rukun, ada istilahnya sah. Nah, sah. Lawannya sah itu, lawannya batal. Tidak sah.
Kapan wudhu kita dianggap sah, kapan sholat kita dianggap sah, kapan puasa kita dianggap sah, kapan umroh dan haji kita dianggap sah, kalau terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Gitu caranya. Ada yang kurang salah satu syaratnya, kurang satu misalnya. Misalnya kita sholat gak tutup aurat, nggak bisa. Ya. Atau kita sholat gak mau Al-Fatihah, ya gak bisa karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Nih nggak baca surat ya boleh. Nah ini ya. Jadi sah itu dikatakan ibadah sah apabila semua syarat-syarat dan rukun-rukunnya sudah terpenuhi. Suatu ibadah dikatakan batal alias tidak sah kalau salah satu syarat dan rukunnya ada yang kurang. Seperti sampai misalnya mau mendaftar jadi pegawai negeri, harus menyerahkan pas foto, bayar daftar uang pendaftaran. Kalau sampai nggak melakukan ya nggak diterima. Harus ada ijazah. Ijazahnya pun nggak boleh palsu, harus asli. Begitu syarat-syarat. Syarat-syarat itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu ibadah. Sebelum ibadah itu dilaksanakan, rukun itu ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam berbarengan dengan pelaksanaan ibadah itu. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita kembali ke persoalan. Nah, di sini masalah imam ini yang paling penting kita harus ketahui adalah syarat-syarat menjadi imam sholat maksudnya. Jadi bukan semua orang berhak maju, ada syaratnya. Karena kalau tidak memenuhi syarat nanti sholatnya rusak, batal. Ya, ini saya bacakan aja. Syarat-syarat seorang untuk menjadi imam, ya, satu harus laki-laki. Jadi laki-laki boleh ngimamin perempuan dan sesama laki-laki, tapi perempuan tidak boleh. Ini menjadi tidak boleh ngimami laki-laki maksudnya. Kalau sesama perempuannya ya boleh. Boleh. Sesama perempuannya boleh. Bagaimana nanti kalau banci? Kok ketawa? Banci. Banci itu apa banci itu? Mempunyai dua alat kelamin. Lain bencong, lain banci. Kalau bencong itu yang sering kita, mana mas beli jeruk om, itu namanya banci. Kalau bencong itu, kalau banci itu memang alat kelaminnya dua. Ada alat kelamin perempuannya, ada alat kelamin laki-lakinya. Sampai mungkin belum pernah menyaksikan, saya sudah pernah melihat itu, benar-benar dua. Bagaimana kalau gitu? Siapa yang menjadi imam? Nah, bagaimana kalau imamnya buta? Bagaimana kalau imamnya anak-anak belum balik? Bagaimana kalau imamnya seorang musafir misalnya, itu semuanya diatur. Jadi banyak persoalan-persoalan. Jadi syarat seseorang untuk menjadi imam sholat, ya, harus laki-laki. Laki-laki. Akil balik. Jadi kalau anak kecil belum akil balik, jangan. Yang kedua, harus adil. Ya, karena imam itu kan pemimpin, harus adil. Contohnya adil, kalau kita jadi imam itu mentang-mentang hafid Al-Quran, jangan surat Yasin, sholat maghrib surat Yasin dibagi dua. Nggak adil namanya itu. Ya kemang Pak Imam. Kalau ada imam terus surat Yasin dibagi dua, pasti besok nggak sholat di sini lagi. Walah kesuwen. Misalnya Pak Ahy yang memang gitu, Pak Ahy itu kesuwen. Jangan. Maka kata Nabi, kalau kita jadi imam, ringankan sholatmu. Ya biasanya kalau Nabi kita baca di hadis itu, Nabi itu kalau sholat maghrib tidak jauh dari ad-duha ke bawah itu loh ya. Wad-duha sampai ya, kan nggak panjang-panjang nemen. Kecuali al-bayyinah di situ agak-agak panjang dikit. Tapi masih boleh. Terus rakaat yang pertama itu ayatnya suratnya agak panjang, rakaat yang kedua yang agak pendek. Jangan rakaat pertama Sabbihil Ismal A'la, rakaat yang kedua lagi hal ataka. Kemeng. Walaupun kita hafal, kalau mau dipanjang-panjangin sholat sendiri. Jadi begitu ya. Makanya kalau imam keliru itu boleh nggak ditegur? Boleh nggak ditegur? Boleh. Ya. Imamnya keliru, makmumnya nggak boleh menang loh. Ya, boleh.
Kalau ada makmum imamnya atau keliru, makmumnya menengahi, nggak ngingatkan, itu makmum nggak paham namanya, nggak paham jadi makmum. Tahu kalau imamnya keliru kok meneng ya. Ya, ditegur. Tapi tegurnya ada aturannya. Pakai aturan lagi, jangan, Pak Imam sampean keliru, mundur gak gitu. Subhanallah. Nah, itu makmumnya kalau pengalaman pasti tahu subhanallah. Apanya yang keliru, mikir dia. Oh, ternyata rokaatnya mestinya sholat maghrib itu 3 rokaat. Kenapa saya mau nambah jadi 4 rokaat? Makmumnya teriak, Subhanallah. Mikir. Atau enggak tahiyat awal. Ya itu ya. Itu jadi ini menunjukkan dalam sholat itu bahwa dalam sholat itu antara pemimpin dan yang dipimpin ada aturannya, ya ada aturannya. Sekarang orang banyak bicara demokrasi, demokrasi itu ya dalam sholat itu. Nah imam keliru, makmum wajib negur, nggak negur berarti makmumnya nggak ngerti. Terus imam yang ditegur, dia juga mikir, oh aku salah. Maka kalau salah segera merubah posisi. Ini kan bagus kalau diterapkan dalam kehidupan kita. RT-nya salah, rakyatnya, warganya harus mengingatkan. Ketua takmirnya salah, nggak boleh didiamkan, harus mengingatkan. Ya begitu Pak. Seperti di dalam sholat. Nggak boleh sungkan-sungkan apa gini-gini ya. Ya rusak kalau sungkan. Rusak. Nah, seperti itu. Nah baik ya. Jadi satu laki-laki. Yang kedua adil. Adil itu istilahnya penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak menyiksa makmum gitu. Itu namanya adil. Karena makmum itu macam-macam. Ada yang mungkin sakit, ada yang mungkin cuman makmum mampir ya numpang sholat di sini kalau menurut Jawa. Bayangkan orang mau ke terminal, mau ke kereta api, sampean baca surat Yasin, ketinggalan. Ada orang yang sakit, ada yang mungkin punya anak kecil di rumah segala dan sebagainya ya. Makanya imam itu diajari Nabi jangan panjang-panjang. Tapi sebaliknya jangan juga terlalu pendek. Masa setiap sholat qul huwallahu ahad inna a'tainakul ya. Ketok nek perbekalannya ya. Enggak punya hafalannya ya. Seperti itu. Oke. Laki-laki harus bersifat adil dan berilmu. Nah, ini jadi imam ini harus berilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan aturan sholat, termasuk aturan imam. Harus berilmu. jadi kalau pemimpin itu harus berilmu. Kalau jadi imam yang tua dulu, yang muda yang tua lagi, dipilih yang dulu. Ya nanti ada hadisnya tak bacakan. Ya sabar dulu, tak jelaskan dulu ya. Nanti ada di sini ya. Siapa yang paling berhak menjadi imam? Nanti ada di sini hadisnya. Ini masih anunya ya. Jadi berilmu. Ini syarat yang ketiga. Berilmu. Imam. Beda dengan takmir. Ya. Yang menjadi takmir itu harus bisa jadi imam, enggak mesti. Kalau menjadi ketua takmir itu minimal ngerti ilmu manajemen lah sedikit, ngerti ilmu manajemen, ilmu organisasi. Ya, kalau nggak ngerti ilmu manajemen organisasi ya kacau. Tapi tentang ilmu fikih misalnya, ilmu agama tidak harus. Karena nanti kan imam itu kan bisa diatur. Oh ini yang tadi ada imam. Ini imam, bukan takmir ini ya. Imam sholat. Nah, harus berilmu. Minimal ilmu-ilmu yang berkait dengan masalah sholat, terutama sholat berjamaah. Ya. Jadi tidak sah seorang wanita mengimami orang laki-laki, seorang yang fasik mengimami orang-orang yang baik. Fasik itu artinya banyak berbuat maksiat. Contohnya perbuatan fasik, kalau keluar gak kelambian, buka-buka aurat, fasik itu. Ya. Masa imam sholat jalan dari gang sana ke sini kayak gini ya. Panu kelihatan semua, terus ngimami sholat, jangan. Makanya saya pernah negur imam yang di musola sering imami Pak kelambian gitu gini. Panas Pak. Aku kan sering makmum sama sampean, nggak layak sampean. ya itu ya. Jadi buka-buka aurat baik laki-laki maupun ada batasnya. Kalau itu fasik namanya. Suka bohong, fasik. Suka tidak menepati janji, fasik.
Fasik itu orang yang banyak keluar dari aturan Islam, namanya fasik. Atau dalam bahasa lain, orang yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, namanya fasik. Kalau orang seperti itu, ada orang yang baik-baik, jangan jadi imam, minggir. Walaupun bacaannya bagus, walaupun paling duluan di Candi Lontar ini, kalau seperti itu tidak boleh. Ya, jadi ya, tidak boleh orang yang fasik, yang diketahui fasikannya secara umum, mengimami sholat orang-orang yang baik, kecuali ia adalah seorang penguasa yang ditakuti. Wah, ini seorang penguasa yang diktator, Pak Oto. Diktator. Sebetulnya nggak apa jadi imam. Mungkin aku nanti nggak jadi imam nanti sebegini ya. Ya, orang-orang apa ya penguasa lah. Kan ada kadang-kadang gitu. Pokoknya selama aku masih di sini nggak boleh jadi imam. Nah, itu namanya diktator, nggak boleh. Menjadi imam itu siapa saja boleh, asalkan ini memenuhi kriterianya ini. Jadi kalau imam itu dituntut harus memiliki ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan yang terkait dengan masalah ibadah sholat. Tidak harus luas benar ilmu pengetahuan tafsirnya dan sebagainya, minimal yang terkait dengan sholat. Ya. Berikutnya, ya. Dan seorang yang bodoh tidak boleh menjadi imam bagi orang-orang yang lebih banyak paham dan mengerti tentang masalah-masalah hukum-hukum agama. Kalau ada yang lebih pintar terus ini nggak boleh. Kecuali atas izinnya. Ya, atas izinnya misalnya kita buat kayak gini. Ini kan sudah disepakati takmir ini kita buat. Sebab repot juga kalau ketua takmir misalnya atau wakilnya terus-terus jadi imam di sini, ya gak iso aku. Jelas gak bisa. Ya nanti bisa dirubah itu ya. Boleh, yang nggak usah disampaikan sini. Ya. Bisa dirubah nanti itu waktu ya. Dan banyak juga yang dipasang tapi sering juga enggak. Ya, ini jadi memang ya. Jadi itu enggak boleh juga misalnya di sini enggak boleh jadi imam kecuali aku enggak boleh. Tapi sebaiknya juga apa namanya? Kalau ada orang-orang yang memang layak, itu paling bagus itu kita dibagi tugas. Alhamdulillah seperti di masjid kita ini ya sudah seperti itu. Cuman memang ini memang perlu dievaluasi lagi nanti ya. Mungkin salah satu caranya nanti kalau kita itu betul-betul diminta kesediaannya ya, diminta kesediaannya secara tertulis ya, seperti itu supaya nanti tidak mengecewakan. Kita sudah dipasang kok nggak mau kerja. Kan umumnya pengurus masjid di Indonesia kan nggak gitu Pak Gondrong. Umumnya begitu, senang dipasang dicerita waktu jadi pengurus masjid, tapi nggak mau kerja. Jangankan mau kerja, ke masjid aja nggak muncul. Tapi kalau nggak dipasang nanti nggak nerimo. Wis, aku nggak direken sama orang masjid. Nah biasanya begitu, ngambek. Misalnya Mas Subhan ya, gitu ya. Oke. Jadi kata Nabi, la tu'ammanu imra'atun, ini hadisnya ya, wala fajirun illa ayyakrahu bisultanin aw yakhafu sautahu aw sayfahu. Tidak boleh ini sama sekali tidak boleh seorang wanita menjadi imam bagi kaum laki-laki. Tapi kalau sesama wanitanya nggak boleh. Wala fajirun, tidak boleh juga orang-orang fajir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan Allah, ngimamin orang yang baik-baik, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Illa ayyakharahu, kecuali karena dia dipaksa disultanin oleh salah seorang sultan. Sultan itu apa ya? Penguasa. Kayak RT, RW, lurah, camat, sampai presiden, itu namanya penguasa. Nek moksa mau jadi imam nggak apa-apa, daripada nanti jadi masalah, ya nggak apa-apa. ya, itu pengecualian, ya kekuasaannya ya. Kemudian itu syarat-syaratnya menjadi imam antara lain. Ya.
Meskipun hadis, ya maksudnya, ya hadis-hadis tentang imamah atau tentang menjadi imam bagi pelaksanaan sholat jamaah, imamah seorang wanita terbatas pada sesama wanita dan anak-anak kecil tidak boleh juga mengimami orang-orang yang dewasa. Batasannya yaitu itu istilahnya apa? Ya akil balik. Akil balik. Ya jadi ya memang nggak pantas lah. Walaupun dia hafizul Quran misalnya, nggak boleh. Ya. Yang kedua, nah ini kedua, ketentuan kedua. Orang yang paling utama atau yang lebih utama menjadi imam. Nah, ini tadi pertanyaannya, Pak Iman sampai tadi pertanyaan ajarkan. Orang yang paling utama menjadi imam dalam sholat adalah orang yang paling fasih bacaan Qur'annya. Lalu orang yang paling mengerti masalah agama tentang Islam. Berikutnya lagi, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling tua usianya. Dasarnya dari mana? Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 673. Kata Nabi, yu'ammul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling pantas menjadi imam dalam suatu jamaah sholat maksudnya, aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling bagus, yang paling fasih bacaannya, bacaan Qur'annya. Ilmu yang mempelajari bacaan Qur'an itu ada suatu ilmu namanya ilmu tajwid. Harus beda mana ha, mana kho, mana ha, mana alif, mana a, mana a, mana ha, mana ya gitu ya. Mana sya, mana za, mana sa, mana to itu fasih. Makhraj. Panjang pendeknya. Sekurang-kurangnya itu. Mana yang dengung, mana yang tidak dengung, mana yang idhar, mana yang ikhfa, sekurang-kurangnya itu. Jangan patokan suaranya bawa to, bukan suara. Suara masuk juga tapi ukuran deh. Yang pertama itu bacaan tajwidnya. Terutama dalam sholat-sholat sing muni, Pak, yang muni. Sholat sing muni itu sing apa? Maghrib, ya itu. Itu. Sebab jamaah kita itu banyak yang bisa. Saya beberapa kali mengirim badal ketika saya ada tugas mengisi sholat Jumat di Masjid A misalnya. Karena saya keluar kota atau saya sakit, ngirim teman. Sering saya diprotes, bukan materi khutbahnya yang tidak bagus, tapi karena, Pak, sampean ngirim pengganti lain kalinya gitu. Bacaan Qur'annya, Pak, ya Allah, ya, nggak layak. Akhirnya saya berhenti saya nggak mau lagi ngirim. Jadi kalau memang, biasanya kan jadwal masjid itu, apabila tidak hadir, mohon memberitahu sehari sebelumnya kepada takmir atau mengirim badalnya penggantinya, biasanya pakai itu. Sekarang nggak mau saya ngirim badal pengganti karena sering diprotes sama jemaah masjid. Nah ini terkait dengan ini. Jadi yang paling bagus bacaannya ya. Pak inkanu fil qiraati sawaun, kalau bacaannya sama. Nah, ini Pak Imam, sama-sama bagusnya. Ini qori, ini terus sama-sama bacaannya, sama-sama bagus bacaan Qur'annya ya. Siapa yang paling pantas? Fa'alamuhum bis sunnah. Siapa yang paling banyak mengetahui tentang hadis Nabi? Tadi yang pertama, siapa yang paling bagus bacaan Qur'annya? Kalau sama, siapa yang paling banyak pengetahuannya tentang masalah-masalah sunnah, masalah-masalah hadis Nabi? Wawasannya luas yang. Fa in kanu fis sunnati sawaun, ya. Kalau pengetahuannya di dalam pengetahuan hadisnya sama-sama, wawasannya luas begitu sama-sama, ya. Fa'aqdamuhum hijratan. Didahulukan orang yang paling duluan berhijrah. Dulu di zaman Nabi ada hijrah, seperti hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Kalau di sini kita ini hijrahnya gampangannya siapa yang paling duluan tinggal di kampung ini? Pak Imam sama Pak Widodo misalnya, siapa yang duluan tinggal di Candi Lontar? Bukan gitu Pak. Kalau paling lama di Candi Lontar tapi nggak pernah ibadah dari imam. Yang paling awal yang di masjid itu. Iya, ini kan urutannya sudah disebutkan dari awal. Ini kan yang paling duluan hijrah. Di sini kita kan nggak ada hijrah kayak Nabi dulu kan ya. Hijrah kita ini hijrahnya kita semuanya di sini pendatang semua.
Maksudnya kalau orang yang duluan di sini itu pasti lebih banyak lingkungan. Urutannya seperti itu. Urutannya seperti. Tapi itu pun ya kalau tadi urutannya dari depan itu paling bagus baca Al-Qur'an pada Mbak Sun itu. Kalau sama ini, kalau semuanya sama, dipilih siapa yang paling duluan berhijrah berada di tempat ini. Ya. Lihat lagi, belum selesai. Fa in kanu fil hijrati sawaun. Kalau misalnya di sini sama-sama penduduk lama di sini, berbarengan datangnya. Semenjak Perumnas ini sudah jadi penduduk sini, jadi banyak telepon. Sama-sama. Ngajinya sama, pemahaman agamanya sama, bertempat tinggalnya memasuki daerah sini juga bersamaan. Bagaimana kalau sama? Pak akbaruhum sinnan, sopo yang paling sepuh, yang paling tua umurnya. Tapi jangan lebih tua toh, tapi nggak ada yang depan tadi nggak ngerti baca Quran pengetahuannya. Jangan, ini urutan-urutannya begitu. Nah, jadi ternyata menjadi imam itu ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya, ada kriterianya. Bagaimana halnya kalau begini Pak Widodo ya? Mestinya yang jadi imam Abawoto, yang paling pantas Abawoto. Dia paling lama, paling tua umurnya, paling luas pengetahuannya, paling bagus bacaan Qur'annya, mestinya dia yang paling pantas. Terus gak teko, keluar kota atau sakit, jamaah sudah kumpul, ono iman tapi nggak sebaik Abawoto, bubar sholatnya, ngomong, imamnya nggak teko sholat di rumah masing-masing, boleh apa begitu? Nah, tetap sholat. Kalau tidak bisa seharusnya, bagaimana? Sebaiknya. Tidak bisa sebaiknya, ya seadanya. Coba sampai bubar-bubar imamnya nggak teko. Begitu juga misalnya mau sholat Jumat, mestinya Pak Iwan ini yang membaca khutbah ini nggak datang. Ya, di sini ya ada, cuman memang yang begitu bacaannya kurang bagus seperti ini, tapi dia sholat saja. Udah itu tutup sholat. Jangan bubar-bubar sholat di rumah masing-masing. Pengumuman imamnya nggak, jangan kayak gitu. Ya itu. Nah, tapi ada urutan-urutannya yang keutamaan. Ini masih tentang imam. Ya. Ketuan di sini la yu'ammanur rajulu ar-rajula fi ahlihi wala sultanihi illa bi iznihi. Tidak boleh sama sekali seorang laki-laki mengimami orang lain fi ahlihi karena dasarnya karena keluarga. Nggak boleh. Ini kan yang jadi makmum ini kan boloku, ini ponaanku, ini apa namanya, ini ponaanku, ini dulurku, ini pamanku gini. Saya yang panjang, nggak boleh begitu ya, nggak boleh. Wala sultanihi, nggak boleh juga karena misalnya karena dia penguasa. Oh ini RT ini. Atau kamarnya ini haji ini baru pulang dari tanah suci jadi imam, rusak. Ya, biasanya ada orang begitu. Ya nggak apa-apa, baru pulang dari tanah suci mungkin karena doanya masih ini. Tapi kalau memang mampu, kalau nggak mampu jangan rusak. Nah ini jangan. Ya. Ini adalah illa biiznihi. Ya, lagi-lagi kecuali memang yang berhak menjadi imam tadi itu mengizinkan. Mengizinkan. Jadi tetap izin. Makanya nggak boleh kita di dalam sholat itu saling saut-sautan. Apa istilahnya ya? Apa cenderungnya? Sama-sama ingin tampil gitu. Apa bahasanya itu ya? Ya rebutan, royoan. Mau jadi imam royoan. Ada Pak di beberapa masjid kayak gitu. Royoan. Engkau di ini terus ngambek. Nggak boleh kayak gitu. Ini karena ada aturannya. Yang paling bagus itu paling kita kalau sama-sama itu tadi misalnya pengetahuannya sama gini saling menghargai. Monggo Pak Hadi. Ya. Kalau Pak Hadi gini mestinya istilahnya nggak maka monggo Abawoto, begitu kita saling menghargai. Jangan nggak boleh royoan sama-sama mau tampil ke depan. Begitu juga komat ini aturannya sopo sing azan ya. Kalau Pak Jupri yang azan yang harus komat Pak Jupri juga. Nggak boleh sampean saut sampean ya. Ini yang maksudnya. Alasannya sama-sama bagi pahala. Sampean kan sudah azan, pahalanya besar. Saya mau komat supaya dapat Pak. Nggak boleh kayak gitu. Ada aturannya. Boleh tapi minta izin. Nah, Pak Jupri, sampean tadi kan azan. Boleh saya komati? Oh boleh ya boleh. Tapi kalau nggak minta izin langsung, oh ya nggak boleh.
Itu loh Pak, akhlak. Dalam Islam itu ya, ini diatur akhlak ini. Ya, jadi ya supaya kita saling menghargai. Saya bacakan lagi ya, nanti terus kita berdialog. Nah ini imam yang kurang utama. Menjadi imam tapi kurang utama. Ya, nggak istimewa maksudnya ya, imamnya nggak istimewa. Ya, imam yang kurang utama ialah orang yang kurang utama tapi esa ya, kurang utama tapi esa menjadi imam sholat, mengimami orang-orang sholat, meski ada orang yang lebih utama darinya, ya, ya, itu dibolehkan. Dasarnya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu saat itu mempersilahkan kepada Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar dengan Nabi, ya mertuanya, enggak mulia mana jabatannya dia? Ya mulia Rasul pilihan Allah. Abu Bakar cuman pilihan Nabi. Ya tentu saja. Ya, Nabi mempersilahkan, boleh, boleh. Karena mungkin kan namanya orang itu kan mungkin kurang sehat, ya batu, gila, gak gitu sehingga mempersilahkan kepada yang lain. Capek juga. Seperti saya misalnya gini, habis ngisi pengajian kayak gini, suruh jadi imam lagi nanti kan ngos-ngosan. Seperti nek bulan Ramadan itu Pak Woto ya. Sudah disuruh ngisi ceramah Ramadan, terus ngimamin lagi 23 rakaat. Ya ngos-ngosan Pak. Iya nek saya kayak Subhan. Nek kayak aku kayak Pak Hadi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ya imamnya orang yang bertayamum. Kan orang sholat itu ada orang sholat cuman bertayamum, bukan pakai wudhu. Ada orang sholat pakai wudhu. Lebih utama mana? Iya. Pak Woto mau sholat pakai wudhu. Mas Subhan mau sholat pakai tayamum. Yang paling pantas ini ya. Nah, ini ternyata diatur ya, diatur juga ini ya. Ya, berdasarkan ya apa namanya? Asar ya, asar itu hadis-hadis yang dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar ya. Ya. Sekarang berikutnya orang musafir, ya. Imamnya orang musafir. Pak Iwan musafir, ke masjid sini musafir. Kita semua ini mukimin. Mana yang paling pantas menjadi imam? Mukimin. Tapi kalau pengurusnya di sini mempersilahkan misalnya mukimin, boleh nggak? Ya penghormatan boleh. Orang mungkin karena sudah kenal tahu kayak gini ya, monggo silahkan kehormatan ini diberi imamnya. Tapi nggak boleh mentang-mentang karena dia haji, dia juga pejabat, terus ya ilmunya terus pada di situ ada yang nggak boleh. Ini namanya kalau dalam bahasa kita ngelancangi, tidak boleh ngelancangi, ya. Imam musafir. Ya sekarang yang terakhir, ini nggak bisa satu kali. Cara berdirinya makmum. Makmum itu kan ada makmum sendirian, ada makmumnya 2 orang, ada makmumnya 3 orang sampai banyak itu. Kalau makmumnya sendirian di mana berdirinya, Pak Iwan? Sini Pak dulu ya. Ya, ini kasih tahu ya. Ya, ini. Ini kalau berdua lurus kayak gini. Ini apa ya? Ini aturan dalam hadis ini. Kalau imamnya cuma 1, lurus kayak gini. Ada juga agak maju dikit boleh juga. Tapi yang benar kayak gini. Lurus. Kalau imamnya 2 dan harus di sebelah kanan, nggak boleh di kiri, nggak boleh. Ya. Terus nanti datang lagi Pak Iwan. Coba Pak Iwan, datang lagi Pak Iwan ya. Ya. Hah? Iya, imamnya ya. Nggak ini kan tadi kan imam 2. Ya. Sekarang datang sampean lagi. Ini caranya gimana ini supaya gini ya. Ini mundur. Nah, mundur 2 langkah. 1, 2. Kalau berturut-turut 3 kali batal sholatnya, ya gitu. Ini tetap di sini, ya, tetap di sini mundur. Hah?
Bagaimana? Masuk. Yang masuk imamnya. Masuk kemana maksudnya imamnya? Ya jamaah makmum. Imamnya masuk ke sana, ya ada makmumnya masih ke sini tadi. Ya. Nanti imamnya Allah Akbar ke Oh, sana. enggak begitu. Betul ini. Tapi harus ditepuk kan? Ah, Harus dikasih tanda tepuk gitu. enggak juga. Tapi kalau ini nggak paham. Ya, yang nepu itu ini rasanya nepu ya. Saya belum pernah baca hadisnya. Ada orang mau makmum nepu kayak gini, itu sebetulnya bertanya. Bertanya itu koniku sholat sunat atau sholat wajib, maka dipegang sininya. Ya biasanya saya masih ingat kalau sholat ini yang bergerak berarti sholat wajib. Kalau ini yang bergerak berarti sholat ini, makanya jangan ikut. Kan nggak boleh orang makmum kepada sholat sunat. Kalau tahu. Tapi kalau tidak tahu, tadi dari dikira ini sholat wajib, taunya sholat sunat, nggak apa-apa sholatnya. Setelah sampean selesai, sampean bermakmum kepada kembali itu ke makmum seperti itu. Jadi tidak harus ditepuk di sininya. Jadi nepu di sini itu untuk Maksudnya menandakan bahwa mundur karena ada makmum baru. bisa juga isyarat. Karena sering terjadi kalau nggak ditepuk, Ya. itu nggak mundur. Ya. Nah, posisi yang Ya, bisa juga seperti itu. Gimana posisi? Iya. Saya jadi spion ya. Seperti itu Pak ya. Nah, terus kalau ada makmum laki-laki, makmum perempuan, ada anak-anak lagi. Di mana anak-anak berdirinya? Anak-anak di mana berdirinya? Boleh nggak anak-anak dicampur sama orang tua? Pak Woto, boleh nggak sopnya anak-anak dicampur sama orang tua? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya di belakang. Tapi karena kalau ada tujuan sesuatu dan lain hal daripada guyon rame nanti itu untuk mendidik, nggak apa-apa. Selama juga sopnya belum penuh. Ya, seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi kita lanjutkan. Sekarang orang musafir, Pak Hadi musafir, ya, mengimami orang yang mukim. Bagaimana caranya? Kan Pak Hadi musafir, berarti boleh mengkosor sholatnya ya. Sholat duhur Pak Hadi musafir, jadi imam. Musafir sholat duhur. Kita ini orang nggak musafir. Ini karena dia musafir, setelah selesai 2 rakaat dia salam. Karena sudah selesai, kan dikosor sholatnya ya. Kita yang makmum nggak boleh mengkosor. Maka setelah imamnya selesai, kita ngelanjutkan. Paham ya? Lanjut ya. Jadi Pak Iwan sekarang jadi imam. Sampai musafir dari Bandung. Di sini cuma sementara. Jadi musafir kan boleh. Kan diberikan kesempatan. Tapi karena dia ini musafir. Musafir itu oleh Al-Quran dibolehkan mengkosornya 4 rakaat jadikan 2 rakaat. Musafir boleh. Kita yang makmum ini bukan musafir. Ya, setelah ini selesai, assalamualaikum, kita lanjut, kayak gitu, begitu caranya. Jelas ya? Ya, imamnya, makmumnya. Makmumnya kadang-kadang tadi bersama makmum ke kanan kirinya. Gimana? Ini kan cuma bubur habis sholat itu. Iya. Saya musafir, saya bilang. Ya, karena nggak paham. Berikutnya lagi, dilarang keras makmum kalau sopnya di sini belum penuh, terus berdiri di belakang sendiri. Nggak sah, nggak diterima sholatnya kata Nabi. Hati-hati. Ya, harus penuh dulu. Ini misalnya, ini udah penuh, ini masih di sana kurang, di sini kurang, terus berdiri lagi di sini, nggak sah sholatnya. Nggak sah. Seperti itu. Jadi memang ini banyak Pak, apa ketentuan-ketentuan dalam sholat berjamaah ini. Banyak ketentuan-ketentuannya ya. Ya. Kebalikannya ya. Kalau musafir bermakmum ke dalam harus ngikuti. Enggak ngikuti ya. Kalau tadi musafirnya jadi imam, makmumnya nambahi nanti ya. Tapi kalau musafirnya bermakmum kepada orang yang mukim, jangan dikosor sampai harus ngikuti. Karena hadis Nabi, imam itu diangkat, dalam hadisnya, imam itu diangkat menjadi imam, harus diikuti semua gerakannya. Apapun yang dilakukan imam ikuti. Kecuali kalau imamnya salah, ditegur. Nah, begitu. Ya, memang nggak bisa selesai hari ini ya. Cukup ya Pak Imam ya? Ya, jadinya. Satu saja. Kosor itu kan rusak. Seandainya kita musafir tapi sholat
Misalkan duhur 4 rakaat aja. Boleh. Ya kan? Boleh. Kosong. Boleh. Satu kewajiban. Boleh ya ya. Namanya juga rusak. Rusak ya boleh. banyak Tapi pengertian. ada hadis mengatakan begini. Banyak pengertian. Ada Itu harus ya itu rukhsah memang alasannya karena ada rukhsah. Tapi ada hadis mengatakan sampean kok dikasih oleh Allah kok nolak. iya kan itu kan tergantung. Ya Pak Woto, kan orang musafir itu kan boleh mengkosor sholatnya 4 jadi 2. Terus sampean tetap sholat sempurna. Kata Nabi sampean itu dikasih oleh Allah, Allah lah yang ngasih keringanan. Kok sampean nggak bersyukur? Malah melawan ya ya. Abdullah berasa Tapi boleh tetap sah, boleh. Gitu. Baik. Bapak-bapak sekalian, masih banyak ini, mungkin pertemuan 2 kali lagi nih baru selesai. Masalah imam makmum ini banyak masalah ya. Termasuk nanti mana bacaan makmum dibolehkan tidak membaca bacaan sudah ditanggung sama imam, nanti ada ketentuan-ketentuannya. Demikianlah beberapa hal, beberapa pengetahuan, beberapa ketentuan, petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW dalam pelaksanaan sholat jamaah. Baik imam ada ketentuan-ketentuannya, menjadi makmum pun juga ada ketentuan-ketentuannya. Kalau kita patuhi semuanya, sempurna syarat dan rukunnya, insya Allah ibadah kita juga pasti bobotnya akan menjadi kuat. Hah? Boleh. Saya tadi kan diumumkan tanya jawab. Mulai awal sampai aku Isya, bayi mampu sendiri. Oh iya. Kurang waktunya yang tanya jawabnya. Yang punya ada waktu berapa kan sesuai dengan yang diumumkan. Iya. Tapi tadi Pak Imam sudah nanya juga, saya beri ya. Iya, cuman nggak merata. Pak Imam tadi malah saya masih ngomong diputus tengah nanti sampai sudah ya. Masukan. Cari Pak Anu kurang tanya jawabnya. Ya, memang ya. Insya Allah minggu depan. Dipersiapkan aja Pak Purni. Nanti ada tanya jawab. Ya gitu ya. Nggak apa-apa. Kritik itu tidak semuanya jelek. Kalau menurut saya beri terima kasih. Iya, bagus ya. Kritik membangun. Iya. Kalau tidak mau dikritik ya nggak bisa jadi baik nanti ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama-sama bisa kita pahami dengan baik dan kita mencoba mengamalkan di dalam praktek dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya tiada lain adalah demi sempurnanya amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sempurnanya majelis kita ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.